Pak Zul? Iya, Mas Pan. Iya, Pak. Iya, Lagi apaan, Pak? baca-baca survei ini. Oh, iya deh, kebetulan. Ini Pak Zul, kemarin ada teman datang ke sini. Ya. Kebetulan dia dapat pelayanan di PTSP. Pulang, dia disuruh survei. Survei apa gitu, Pak Zul? Oh, kemarin ya. Heeh. Jadi begini. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang survei, alangkah bagusnya saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu survei, pengertian survei. Iya. Nah, jadi survei itu sendiri adalah salah satu metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada masyarakat sehingga mendapatkan satu penilaian tersendiri dengan survei yang kita inginkan itu sendiri. Iya. Hubungannya dengan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan di Pengadilan Negeri Unaha sesuai dengan Permenpan nomor 14 2017. Itu adalah salah satu metode pengumpulan tingkat kepuasan masyarakat terhadap jenis layanan yang mereka inginkan dengan petugas pemberi pelayanan publik itu sendiri, khususnya petugas PTSP yang ada di Pengadilan Negeri Unaha. Oh, begitu. Kalau di PN Unaha itu Pak Zul, selain survei tentang kepuasan masyarakat, apa-apa lagi sih jenis-jenis surveinya? Kalau untuk survei di Pengadilan Negeri Unaha itu terdiri 3 survei. Oh iya. Nah, survei yang saya maksud ini yaitu indeks persepsi korupsi, indeks kepuasan masyarakat, dan ada namanya survei harian. Saya jelaskan sedikit supaya menjadi pembelajaran ataupun pengetahuan yang bangguna-bangguna yang ada di seputaran wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaha. Kayaknya banyak bangguna PN Unaha yang tidak terlalu paham, Pak. Ya. Jadi survei kepuasan masyarakat itu sendiri adalah survei yang terdiri dari ada 9 unsur penilaian yang kemudian termuat dalam suatu kesatuan yang nanti akan dianalisa kemudian dibuatkan laporannya. Nah, ini berhubungannya dengan kepuasan masyarakat setelah datang ke pengadilan menginginkan suatu pelayanan hukum dan teman-teman PTSP kemudian ini memberikan pelayanan yang diinginkan sehingga nanti ada timbal balik semacam respon dari responden tersebut tentang pelayanan yang diberikan oleh khususnya teman-teman PTSP yang ada di Pengadilan Negeri Unaha. Nah, kemudian kalau survei persepsi anti korupsi adalah survei di mana salah satu tolak ukur apakah Pengadilan Negeri Unaha ini sudah betul-betul pengadilan yang bersih dari KKN. Tidak ada pungli ataupun hal lainnya yang berhubungan dengan masalah-masalah yang saya bilang tadi, pungutan-pungutan liar yang dipraktekkan oleh di Pengadilan Negeri Unaha itu sendiri. Yang terakhir adalah survei harian yang lebih ditekankan kepada pelayan PTSP itu sendiri. Jadi sifatnya ini antara jadi begini, saya sedikit menguraikan. Jadi di survei harian itu ada namanya survei bagian pidana, perdata, hukum, umum keuangan, ikot, dan juga insage. Nah, jadi nanti setiap masyarakat datang ke Pengadilan Negeri Unaha, nanti di mana dia mau membutuhkan pelayanan. Nah, setelah dilayani, nanti mereka melakukan survei harian terhadap teman-teman PTSP itu sendiri. Nah, hal yang kemudian penilaian tersebut dari masyarakat akan nantinya diambil setiap harinya dan kemudian nanti dilaporkan tiap bulannya dan menjadi salah satu unsur pemberian reward ataupun punishment kepada teman-teman petugas PTSP di Pengadilan Negeri Unaha. Oh, jadi begitu. Terus kalau target surveinya sendiri, Pak Zul, sama siapa saja sebenarnya?
Sebetulnya target survei ini semua kalangan masyarakat, khususnya stakeholder yang ada datang berkunjung di pengadilan. Mungkin dari akademisi, kemudian kepolisian, kejaksaan, ataupun pengacara, dan juga keluarga-keluarga dari masyarakat yang mungkin ya bisa jadi terkait masalah hukum di Pengadilan Negeri Unaha. Nah, itu. Begitu. Berarti bisa disimpulkan tujuannya apa, Pak Sul? Maksudnya kita sering mengadakan survei itu tujuannya apa sih sebenarnya? Ya, kalau masalah tujuan sebetulnya yang saya jelaskan dari awal ini sebetulnya hanya mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang ada di Pengadilan Negeri Unaha. Karena saya rasa Pengadilan Negeri Unaha ini salah satu produk unggulannya ini PTSP, pelayanan terpadu satu pintu, yang dulunya mungkin pada saat masyarakat datang mungkin masih masuk ke bagian masing-masing. Nah, ini tidak bisa lagi. Nah, jadi ini langsung terpusat ke pelayanan terpadu satu pintu. Ada tempatnya khusus? Ada tempatnya khusus. Jadi, saya sambil minum-minum Pak Aspan. Iya, Pak. Atau mungkin bisa pesan? Oh iya Pak, bisa mungkin pesannya. Nah, nantilah sebentar kita pesan Pak. Iya. Iya. Ya itu kemarin Pak, teman datang itu. Lagi bikin apa Pak? Pak. Ah ini kebetulan ini pengawas PTSP ini. Iya Pak, ini tanya survei Pak. Kemarin ada teman datang ke sini setelah dapat pelayanan, katanya disuruh isi survei. Makanya saya tanya Pak Zul Pak tentang survei. Nah, mumpung ada hakim pengawasnya mungkin Pak, mungkin bisa tambah-tambah ilmu juga untuk bangunan-bangunan yang lain. Kalau masalah pengawasan survei Pak, ini kan pasti ada pengawasan surveinya ini dari hakim pengawasnya. Itu bagaimana sih Pak cara pengawasannya? Jadi gini, kalau pengawasan survei itu, jadi kan udah dijelaskan tadi belum? Kalau di PTSP di depan tuh ada beberapa bagian kan? Ada PTSP Perdata, pidana, hukum kan? Ada juga bagian umum, ada ikut sama izage dalamnya. Jadi kalau misalnya pengawasan itu kan ada apel. Apel di setiap Senin dan Jumat itu diingatkan. Kemudian juga ada briefing setiap hari, pagi dan sore. Kemudian ada rapat bulanan juga, dan kami melakukan rapat ke PTSP setiap bulan. Nah itu untuk cross-check, untuk melihat apakah bagaimana terkait dengan survei ini, apakah sudah dilaksanakan dengan baik, ada kendala atau seperti apa begitu. Setiap pelayanan datang, pengguna layanan itu akan dilakukan survei. Nah, jadi setiap bagian tadi saya sebutkan ada 6 tadi kan, ada 6 bagian survei itu punya survei harian masing-masing. Kemudian dalamnya juga ada SKM, mungkin tadi sudah dijelasin Pak Zul mungkin ya. SKM kan, survei kepuasan masyarakat, ada juga SPAK, survei persepsi anti korupsi. Jadi nanti kita bisa melihat untuk meng-cross-check terkait dengan bukan cuma melihat bagaimana kita memberikan pelayanan kepada keluar, tapi kita juga meng-cross-check terkait dengan apakah kita sudah memberikan pelayanan terbaik yang berakhlak juga kan begitu terkait dengan hal itu. Makanya itu nanti kami juga akan terus meng-cross-check masing-masing. Bagian hukum juga kayaknya melakukan pelaporan-pelaporan kan? Ya. Kalau saya jelaskan sedikit Pak, mungkin ya supaya Pak Haspan juga bisa memberikan informasi kepada teman-teman yang ada di sana, banggona yang ada di sekitar wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaha. Jadi kita tidak semata-mata hanya mengambil atau mengumpulkan survei, tapi ada namanya perhitungan analisa, kemudian kita buat laporan, dan terakhir ada namanya tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini tujuannya adalah mengukur 3 unsur terendah yang ada di setiap survei itu sendiri. Nah, itulah yang mungkin menjadi dasar pimpinan nantinya membuat kebijakan terkait masalah pelayanan, sehingga mungkin pelayanan di Pengadilan Negeri Unaha yang tadinya mungkin rendah lebih ditingkatkan, atau yang ditingkatkan bahkan lebih dipertahankan semacam itu. Soalnya ada tindak lanjutnya kan. Kalau saya tidak salah kan perhitungannya per triwulan. Ya. Berarti kan sekarang bulan 6, bulan Juni berarti. Berarti triwulan 1, bulan 1 sampai 3 sudah dilakukan. Sudah dilakukan tindak lanjutnya? Sudah dilakukan tindak lanjut. Kalau dari tindak lanjut berapa terkait dengan IKM atau IPAK-nya? Nilai-nilai surveinya. Jadi kalau untuk saya jelaskan sedikit Pak ya tentang acuan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat itu kan sesuai dengan yang tadi saya sudah berapa kali sampaikan, bahwa terkait dengan Permenpan 14 2017. Nah, di situ diisyaratkan memang pengambilan pelaksanaan survei itu minimal sekali setahun, dan juga bisa dilaksanakan per semester, dan untuk Pengadilan Negeri Unaha sendiri melaksanakan per triwulan. Nah, dan itu nantinya dalam setahun 4 kali. Nah, triwulan pertama kami sudah laksanakan, dan untuk IKM sendiri ada saya sedikit catatan ini Pak, karena kebetulan tadi lihat laporan juga ya. Jadi
Untuk triwulan pertama untuk IKM, untuk persentase pelaksanaannya itu 89,12%. 89,12%. Nah, dari banyaknya jumlah responden. Dari skala 1 sampai dengan 4 itu 3,56. Nah, dengan kemudian predikat mungkin sangat baik. Itu indeks kepuasan masyarakat. Kalau yang anti korupsinya? Anti korupsinya itu sendiri 92,13% atau 3,69 kalau skala 1 sampai dengan 4. Nah, ini indikasinya bahwa Pengadilan Negeri Unaha sudah bersih dari KKN itu sendiri. Itu kan triwulan 1. Ya. Triwulan 2 kan masih berjalan sebenarnya. Ya. Hitungannya berarti 1 April sampai 30 Juni. Iya. Kalau sekarang kan Juni tanggal berapa? 7 ya? Tanggal 7. Ya nantinya akan buat analisa ataupun pelaporan itu di bulan Juli, Pak. Itu kan hasil tindak lanjutnya. Iya. Bukan berarti masih bisa dilihat toh hasilnya berapa sekarang dari Boleh. April sampai Juni. Ya. Karena saya di Pengadilan Negeri Unaha sendiri, Pak, ada namanya aplikasi SISuper. Betul. Nah, jadi SISuper ini adalah salah satu terkait masalah survei pelayanan elektronik. Jadi kita bisa memantau setiap saat, walaupun pelaksanaannya itu untuk pelaporan atau analisa itu belum waktunya. Jadi yang saya kebetulan pagi tadi saya sempat buka sedikit aplikasi SISuper, saya melihat itu untuk triwulan 2 ini yang sedang berjalan. Iya, sudah berjalan. Itu untuk IKM 94,11% atau 3,76. Ada peningkatan dari triwulan sebelumnya ya. Dan kemudian untuk IPAK sendiri 97,79 atau 3,41, hampir poin 4. Jadi inilah salah satu menurut saya prestasi dari Pengadilan Negeri Unaha. Padahal masih berjalan ini ya. Ini ada gorengan ini, Pak. Mungkin temannya gua teh ini sudah enak ini. Coba saya pesan teh panas dulu ya. Inilah salah satu keunggulannya Pengadilan Negeri Unaha, Pak. Jadi setiap saat di mana ada kumpul pasti ada gorengan, ada teh. Saya lihat ya. Oh iya, Pak. Mumpung mungkin ini di luar dari pembahasan. Ya. Sepertinya sekarang PN Unaha sudah terpisah kantinnya, Pak ya, dengan kantin pengunjung. Itu kenapa sih, Pak? Kalau ini mungkin lebih cocok beliau ini yang menjelaskan, Pak. Ya. Kalau misalnya kenapa dipisah? Itu kan sebenarnya karena terkait dengan zona integritas. Kan? Kalau kantin di sana kita masih ada nyambung dengan kejaksaan juga ada kantin di sana di tempat kita. Kemudian ada pengunjung-pengunjung sidang juga biasa di situ kan. Kan tidak etis rasanya kalau kita berkumpul di sana, kemudian di meja yang sama ada juga pengunjung lain. Nanti takutnya pikir berhubungan dengan survei nih. Nanti bisa digunakan kan oleh para pihak. Ternyata mereka kan bisa dimainkan melakukan KKNK atau apa seperti itu. Mungkin kita menghindari seperti itu. Nah, dibangunlah kantin ini. Ini khusus untuk warga di Pengadilan Negeri Unaha. Jadi hanya staf-staf saja, hanya orang PN saja yang ada di sini. Berarti terbatas juga ini. Zona merah, Pak ya? Ya, zona merah betul. Berarti memang survei yang kita lakukan selama ini itu memang sejalan dengan apa yang kita laksanakan selama ini, Pak. Betul. Seperti pelayanan sama anti korupsi itu memang selalu kita jaga untuk kita tidak seperti itu, maksudnya begitu. Kita memang antisipasi kan hal-hal seperti itu. Tadi kan Pak Zul juga ada ngejelasin kan hal-hal seperti ini. Tadi ada ngejelaskan juga kayaknya Pak Zul, saya tadi soal dengar ada 3 aspek terendah tadi ya, unsur terendah. Kalau triwulan 1 itu apa? Biar kita jadikan catatan juga untuk PTSP. Kalau untuk triwulan 1 khusus untuk survei IKM itu sendiri ada 3 unsur terendah. Di antaranya sarana dan prasarana, kemudian waktu pelayanan, dan juga kalau tidak salah saya mungkin sambil lihat supaya biar tidak nanti Aspan juga bisa PTSP juga depannya. Betul. Jadi ada prosedur, waktu pelayanan, dan sarana dan prasarana. Namun saya mungkin perlu jelaskan, Pak, bahwa 3 terendah bukan berarti ini adalah nilai poin yang luar dari standar penilaian yang kita inginkan. Sebetulnya sudah 3 poin terendah ini nilainya sangat baik. Cuman menjadi 3 terendah dari unsur-unsur lainnya. Dari beberapa poin lainnya. Betul, Pak. Jadi ini untuk triwulan 1 ya? Triwulan 1. Triwulan 2 belum karena belum ada tindak lanjut. Triwulan 2 ya nantilah saya cek lagi, Pak. Karena ada namanya analisa. Jadi memang jadi saya sebelum membuat survei, Pak, mungkin ada jadwal pelaksanaan survei itu sendiri. Nah, jadi kita memang ada tahapan-tahapan yang kita harus lalui.
dari pengumpulan data, pengolahan data, penyusunan dan pelaporan sampai dengan tindak lanjut dan juga pengesahan itu sendiri ya, sehingga jadi satu laporan yang kemudian menjadikan itu yang saya bilang Pak, jadi dasar pimpinan untuk melakukan kebijakan-kebijakan terkait masalah pelayanan itu sendiri. Paling gitu saja. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang terendah atau apa, disampaikan juga di PTSP kan, laporan ya, biar kami nanti jadi catatan juga siap, di dalam. Siap. Kalau saya sih Pak, terus terang ya, bukan karena kebetulan Bapak ada hakim pengawasnya di sini, tapi kalau untuk saya lihat keseharian, teman-teman PTSP ini sudah lebih baik daripada yang sebelumnya. Ya mungkin salah satunya yang Bapak bilang tadi, setiap harinya ada briefing. Nanti itu mungkin dilakukan oleh pimpinan dan saya pun juga ada masuk di situ. Tapi ya namanya bukan ya pimpinan. Ya itulah. Jadi paling tidak aplikasi Super tadi dijelaskan udah berjalan lah. Ya, jadi apa namanya Pak? Terus terang kalau untuk saya pribadi tiap harinya setiap briefing itu saya selalu menekankan teman-teman yang ada di PTSP untuk selalu melakukan pelayanan dan tidak lupa melakukan pengisian Super. Tujuannya sebetulnya apa Pak? Itu sebagai pengukur sampai sejauh mana pelayanan kita kepada masyarakat, dan saya juga kemudian setiap ada masyarakat datang selalu menyampaikan bahwa janganlah kalian kemudian setelah diberikan pelayanan mungkin karena ada keperluan di luar harus sudah kasat kusut mau tinggalkan tempat. Sebetulnya ini tujuan si Super ini untuk mereka sendiri. Nah, kalau ada hal yang semacam unek-unek yang kemudian perlu disampaikan, nah disinilah dalam survei tersebut ada namanya kami sediakan kolom kesan dan pesan. Nah, jadi situlah kita bisa melihat, oh Pengadilan Negeri Unaha sangat baik dalam pelayanan, atau bahkan justru sebaliknya. Dan itu yang kita tidak harapkan untuk saya saat ini. Ya. Berarti artinya survei ini menjadi salah satu hal yang penting sebenarnya Pak, sangat penting, untuk kemajuan Unaha ke depannya. Iya. Oh iya. Ya udah. Nanti bisa dicek di depan kan, ada komputer juga ya. Iya. Pengisian si Super. Dan memang nilainya memang terbuka Pak. Diumumkan ke orang-orang banyak tentang nilainya. Ya. Bisa dicek itu. Nanti di web juga ada kan. Oh iya. Nah, saya juga sebetulnya Pak, Mas Pan ya. Saya punya harapan tersendiri supaya obrolan-obrolan kita ini jangan hanya kita saja yang kemudian menikmati. Iya, Pak, betul. Setidaknya dilemparlah ke web Pengadilan Negeri Unaha ataupun media sosial atau ya kanal YouTube. Setidaknya kita tampil juga toh. Nah, tujuannya sebetulnya untuk ke banggona-banggona yang ada di luar sana. Ya, mereka paham juga, paham juga sebagai edukasi kan. Ya, betul. Karena masih banyak mungkin banggona-banggona penuna di luar sana yang kurang terlalu memahami cara kerja di pengadilan. Biar mereka paham ketika mereka meminta pelayanan, mereka harus mengisi survei juga untuk memberikan sama kita, tadi saya bilang kan feedback. Iya. Biar kita tahu kekurangan kita apa nih. Iya, betul. Untuk supaya kita bisa lebih maju lagi ke depannya. Ya, alhamdulillah lah. Ya, tinggal Pak Haspan saja nih Pak, yang belum ada minumannya ini. Iya. Dia kayaknya lebih tahan dia kalau ini ya. Kayaknya dia minumnya aku itu. Ya udah Pak. Makasih banyak ini penjelasannya. Alhamdulillah saya bisa tercerahkan. Mudah-mudahan juga bangguna-bangguna penuna di luar sana bisa tercerahkan. Amin. Itu harapan kami. Kita seperti ini. Nanti kalau ada orang bertanya di luar bisa disampaikan. Iya, gitu Pak. Yaudah. Makasih Pak. Saya balik dulu masuk ruangan lagi. Jadi enggak jadi pesan kopi nih. Teh. Nanti sebentar ke sana lagi. Bungkus. Bisa. Asik. Jangan lupa pesan di sini ya. Iya Pak. Mari Pak. Sip. Pak. Mungkin saya mau musyawarah putusan juga kan. Saya juga mungkin ya bersedia menjadi persidangan. Tapi jangan lupa sidangnya deh. Musyawarah hari ini.